Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum lab 5, yaitu dengan topik data understanding dan future exploration. Nah, yang dimana pada praktikum 5 ini, saya menggunakan dataset yang telah ditentukan, yaitu almondclean.csv. Seperti ini datanya. Nah, data di sini berisi tentang dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Jadi, pada fokus praktikum kali ini bukan untuk ke machine learning, tapi lebih ke memahami isi data, mengolah data awal, lalu menganalisis pola yang muncul dari dataset. Oke. Nah, untuk capaian pembelajarannya di sini ada 5 poin. Yang pertama, kita akan memahami struktur dan representasi dataset nyata, kemudian melakukan pre-processing sederhana pada data. Terus poin yang ketiga, mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data, serta menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis ukuran, yaitu rule based. Oke, langsung aja di sini ada beberapa tahapan langkah-langkah praktikum. Yang pertama, di sini yaitu langkahnya adalah data understanding, di mana kita akan meload dataset menggunakan library Pandas, menampilkan 5 baris pertama dari dataset, kemudian jumlah baris dan kolom, nama kolom, dan mengidentifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab ya. Nah, di sini pertama kita mengimport library yaitu Pandas dan NumPy. Kemudian kita menggunakan uploaded files upload untuk mengupload datasetnya. Kita mengolah datasetnya, kemudian kita menampilkan 5 baris serta nama-nama kolom. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu ada 5 baris pertama dataset. Astagfirullah. Nah, dataset ini berjumlah kurang lebih 20.848 baris serta 19 kolom. Bisa kita lihat, ini ada 2.849 serta 19 kolom. Kejauhan. Nah, ini. Nah, ada 19 kolom. Kemudian di antaranya itu ada kolom order ID, total quantity, total weight atau total beratnya, total returnnya, total diskonnya, seperti itu. Nah, contoh yang pertama yaitu order ID dari ORD 000001. Total quantity-nya ada 2, kemudian beratnya 2000, total returnnya 0, total diskonnya 0, produk kategorisnya yaitu berupa celengan, produk kategorisnya 1, status pesanannya ada selesai, alasan pembeliannya, kemudian opsi pengirimannya menggunakan XPX standar, yaitu regular cashless. Metode pembayarannya di sini menggunakan saldo dari ShopeePay. Kabupaten atau kota yang dituju yaitu Kota Serang dan provinsinya Provinsi Banten. Jadi ongkos kirim yang dibayar pembeli itu 0, estimasi potongan biaya pengirimannya 10.000, total pembayarannya 38.300. Perkiraan ongkos kirimnya yaitu 10.000. Waktu pesanan dibuat pada tanggal 1 bulan 4 2024. Oke. Di sini ada nama-nama kolom ya, 19 nama kolom yang tersedia pada dataset, yaitu mulai dari order ID, total quantity, berat, total return, diskon, produk kategori, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, hingga waktu pemesanan dibuat dan ada source file-nya. Kemudian di sini kita mengidentifikasi jenis fitur. Nah, variabel target pada dataset ini adalah is cancel yang akan dibuat atau yang akan terlihat pada tahap yang kedua, yaitu nanti pada proses selanjutnya
proses pre-processing yang diambil dari kolom status pesanan. Nah, variabel ini nantinya akan menunjukkan apakah suatu pesanan dibatalkan atau tidak. Variabel ini langsung tersedia pada tersedia pada data aslinya, tetapi dibentuk dari kolom status pesanan. Nah, jika pesanan nantinya akan tampil jika status pesanannya batal, maka nilainya adalah 1. Sedangkan jika tidak batal, maka is cancelled ini nilainya akan 0. Nah, di sini selain variabel targetnya, kita ada diminta untuk menganalisis fitur numerik dan fitur kategorikal. Yang pertama di sini ada fitur numerik, yaitu kolom yang berisi nilai angka dan dapat dihitung secara kuantitatif seperti total quantity atau total paketnya, kemudian beratnya, total return paketnya, total diskonnya, ada berapa kategori yang dibeli, kemudian ongkos kirim yang dibayar, estimasi potongan biaya, total pembayaran, serta perkiraan ongkos kirim. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur kategorikal, yaitu fitur atau kolom yang berisi label atau kategori seperti order ID, produk kategori, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten, provinsi, waktu pemesanan dibuat, dan source file-nya. Nah, bisa dilihat kita tahu untuk fiturnya itu numerik atau kategorikal. Yaitu di sini ada tipe datanya objek ya, berarti dia tipe datanya itu adalah kategorikal, yaitu dia masuk ke orderan ID. Kemudian di sini ada total quantity, yaitu tipe datanya integer, total weight integer, kemudian di sini ada produk kategoris dan lain-lainnya. Nah, masuk pada tahap yang kedua, yaitu data pre-processing, di mana pada tahap ini dilakukan pembuatan beberapa fitur baru agar data lebih mudah dianalisis sesuai tujuan praktikum, yaitu memahami faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Di sini kita membuat fitur baru, yaitu instant slot tadi. Dia adalah mana tadi? Ini variabel targetnya. Kemudian kita membuat fitur isCOD dari metode pembayaran, lalu mengubah kolom menjadi date time, mengambil jam atau hour dari kolom waktu pesanan, kemudian membuat fitur tambahan, yaitu fitur tambahan ini di sini saya membuat estimasi harga sebelum diskon, yang dimana dihasilkan dari total pembayaran dijumlah dengan total diskon. Nah, kita lihat di sini outputnya. Di sini yaitu fiturnya yang telah kita buat adalah is cancelled, berhasil dibuat. Nah, tadi kan dijelaskan ya bahwa ketika pesanan itu batal, maka akan diberi nilai 1. Dan ketika pesanannya selesai, akan diberikan nilai 0. Tujuannya untuk memudahkan dalam analisis atau pembacaan data. Kemudian fitur yang kedua yaitu fitur COD. Nah, itu ini masuk ke metode pembayaran. Fitur ini digunakan untuk membedakan transaksi COD dan non-COD. Nilai 1 ini yaitu pada COD menunjukkan bahwa pesanan menggunakan metode pembayaran COD, sedangkan yang 0 menunjukkan bahwa metode pembayaran dilakukan selain dengan metode COD. Oke. Selanjutnya yang kolom ketiga yaitu ada waktu pesanan. Kolom waktu pesanan dibuat berhasil ditembakkan pada time-nya itu kolom waktu pesanan diubah ke format datetime lalu diekstrak menjadi fitur hour, dan fitur hour ini menunjukkan jam saat pesanan dibuat. Nah, ekstraksi ini dilakukan agar informasi waktu tidak hanya tampil sebagai tanggal lengkap, tetapi juga bisa dianalisis lebih spesifik berdasarkan jam transaksinya. Nah, dengan begini dapat kita lihat nih apakah ada pola pembatalan pada waktu-waktu tertentu atau tidak. Nah, di sini waktu pelaksananya tanggal 1 bulan 4 2024 pada ini pada menit 15. Berarti dilakukan pada tengah malam. Nah,
Keempat, dibuat fitur tambahan yaitu, oh ya, ini jamnya menunjukkan pukul 1, pukul 4, pukul 4, dan pukul 6. Selanjutnya, yaitu fitur tambahan yang kita buat di sini adalah estimasi harga sebelum diskon. Nah, fitur 4 ini dihitung dari, tadi sudah dijelaskan, dihitung dari total pembayaran ditambah total diskon. Nah, fitur ini digunakan untuk memperkirakan nilai transaksi sebelum adanya potongan harga. Nah, fitur ini dipilih karena dalam aktivitas belanja, pembeli itu biasanya mempertimbangkan harga awal, besar potongan, dan harga akhir yang harus dibayar. Nah, namun fitur ini nih, tetap diperlakukan sebagai estimasi, karena dataset tidak menjelaskan secara rinci formula pembentukan total pembayaran dan jenis diskon yang digunakan. Nah, selain itu, untuk memperjelas pemahaman terhadap fitur tambahan tersebut, ditampilkan komponen transaksi pendukung seperti ongkir awal, potongan ongkir, ongkir yang dibeli pembeli, kemudian ada total diskon, total pembayaran, dan estimasi harga sebelum diskonnya. Nah, jadi kita bisa tahu nih harga hasil total pembayaran itu didapat dari bukan hanya harga awal atau total ongkir, dia juga bisa dipengaruhi oleh total diskon. Seperti itu. Nah, contohnya di sini yang pertama, yaitu pada ID pesanan 000432. Nah, ongkir awalnya yaitu 81.000, kemudian potongan ongkirnya 20.000, ongkir yang dibayar pembeli berarti 81 dikurang 20.000 yaitu 61.000. Kemudian total diskonnya adalah 150.000. Nah, semua totalnya, harga barangnya, harga ongkirnya, serta total diskonnya yaitu berjumlah total pembayaran di akhir adalah 564.000. Jadi, diestimasikan bahwa harga awal atau harga sebelum diskonnya barang itu adalah 714.000. Seperti itu. Kemudian sama nih untuk orderan yang kedua dengan ID 000648. Ongkir awalnya 25.000, potongan ongkirnya 25.000, berarti ongkir yang dibayarkan oleh pembeli adalah 0. Nah, total diskonnya yaitu 300.000. Jadi total pembayarannya adalah 1.393.900. Nah, eh, diestimasikan harga sebelum diskonnya atau harga awalnya adalah 1.693.900. Seperti itu berarti dia mendapatkan diskon 300 dari 600 ke 1.300.000 ya. Kemudian setelah itu setelah tadi pada kolom awal yaitu ada 19 kolom. 19 kolom. Nah, pada pre-processing ini kita menambahkan berapa kolom kan? Jadi totalnya adalah 23 kolom. Oke. Nah, kemudian datanya kita simpan dengan nama data proses dengan npm yaitu 2478.2039. Nah, di sini data yang sudah di-download dari hasil preprocessing, yaitu dia ada barisnya tetap ada 20.849, namun kolomnya dia berubah menjadi 23 kolom dengan tambahan beberapa fitur yang telah kita tambahkan. Oke. Selanjutnya masuk ke yang pada tahap ketiga, yaitu feature exploration. Oke. Nah, di sini kita diminta pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Kemudian kita menjelaskan hubungan logis antar fitur dan target, serta serta alasan dari pemilihan fitur tersebut. Kemudian, nah oke. Bagian 3 ini feature exploration. Nah, berdasarkan hasil analisis dataset,
ini itu saya dapatkan dari analisis dataset ya. 3 fitur yang dipilih adalah pertama yaitu analisis fitur total quantity atau jumlah barangnya. Sini oke, analisis pembatalan berdasarkan jumlah produk jumlah presentasi. Oke. Nah, di sini berdasarkan hasil analisisnya, fitur ini dipilih karena jumlah produk dalam satu pesanan diduga mempengaruhi terjadinya pembatalan pesanan. Karena semakin banyak produk yang dipesan, pembeli mungkin lebih banyak pertimbangan yang sebelum melanjutkan transaksi. Misal, ketika pembeli ingin membeli tadinya ingin membeli satu buah produk. Namun ketika harganya murah, misalkan harganya cuma 3.000, namun ketika dibeli 10 produk, jadi total akhirnya adalah 30.000. Totalnya jumlahnya sangat besar ya. Jadi mungkin pembeli ada banyak pertimbangan untuk membelinya. Nah, sebelum melanjutkan transaksinya. Nah, dari hasil tabel ini terlihat bahwa tingkat pembatalan berada pada tiap kelompok jumlah produk. Nah, contohnya di sini pada ada kelompok jumlah produk, yaitu satu pembelian dalam satu produk. Jumlah transaksinya ada 12.326, cukup banyak ya. Jumlah batalnya yaitu ada pada 1.753, rasio pembatalannya 0,1422 dan presentasi pembatalannya yaitu 14,22. Nah, pada kelompok jumlah produk 2 sampai 3 produk, jumlah transaksinya ada 5.908, kemudian jumlah batalnya ada 667, rasio pembatalannya 0,1129 dan persentase pembatalannya ada di 11,29. Nah, untuk jumlah produk 4 hingga 5 produk, yaitu jumlah transaksinya 1.307, jumlah pembatalannya ada 179, rasio pembatalannya 0,1370 dan presentasi pembatalannya itu 13,70. Untuk 6 sampai 10 produk, yaitu presentasi pembatalannya ada di 17,40 ya. Dan yang terakhir yaitu kelompok jumlah produk terbanyak, yaitu di atas 10 produk dengan jumlah transaksi 468, jumlah batalnya ada 85, rasio pembatalannya 0,1816. Dan presentasi pembatalannya yaitu ada di presentasi paling besar, yaitu 18,16. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah barangnya, maka presentase pembatalannya itu semakin tinggi. Yang lebih signifikan itu mulai dari jumlah produk 6 sampai 10 hingga 10 ke atas. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ada fitur hour atau jamnya. Nah, fitur ini dipilih karena jam pemesanan dapat mencerminkan perilaku pelanggan. Pesanan pada jam tertentu, misalkan pada dini hari, pagi, siang, sore, atau malam itu dapat mencerminkan perilaku pelanggan. Maksudnya dapat dilakukan lebih spontan dibanding jam-jam lainnya. Nah, misalkan untuk di dini hari, mungkin pembeli itu ada yang gabut atau apa ya, iseng untuk scroll-scroll, jadi dia iseng untuk check out, kemudian dibatalkan. Jadi presentasenya di sini untuk kelompok waktu pemesanan waktunya dini hari, yaitu jumlah transaksinya 1.450, jumlah batalnya ada di angka 232, rasio pembatalannya 0,1600, kemudian presentasi pembatalannya ada 16%. Lalu di pagi hari, jumlah transaksinya itu ada 5.337, jumlah batalnya 723, dan rasio pembatalannya itu 0,1355 dan presentasinya ada di 13,55. Hal ini menunjuk siang sore itu presentasinya 13.20 dan malam ada di 13.60 nih. Hal ini cenderung memperlihatkan hasil analisisnya bahwa pesanan pada waktu dini hari itu cenderung lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis fiturnya yaitu provinsi.
Kenapa dipilih provinsi? Karena mungkin lokasi tujuan pesanan dapat berkaitan dengan faktor logistik dan distribusi. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa perbandingan antar provinsi ya. Pada Provinsi Sulawesi Utara, jumlah transaksinya yaitu atau jumlah pembeliannya ada di 41. Nah, jumlah batalnya ada di 13 dan jumlah presentasinya yaitu ada pada 31,71%. Nah, jika kita lihat dari tabel ini untuk provinsi dengan jumlah rasio pembatalan tertinggi yaitu berada di Sulawesi Utara, yaitu mencapai 31,71%. Kalau kita 25, 24, 22, 22, 22, 21, 20, 18. Oke. Nah, di sini jumlah jumlah paling kecil yaitu Papua Barat dan Papua hanya berjumlah 1 kali transaksi. Nah, ini data pembelian dataset aslinya dari kolom yang telah dipilih. Yaitu pertama pada orderan ID 0005 dengan total kuantitinya 3 atau jumlah barangnya berarti 3 dari Provinsi Banten menuju ke Provinsi Banten, Kota Tangerang itu dilakukan pada jam 6 metode pembayaran COD. Nah, namun ini dibatalkan, status pesanannya itu batal. Selanjutnya masuk ke yang tahap keempat, yaitu analisis pola, di mana kita akan melakukan analisis, yaitu menghitung persentase pembatalan COD dan non-COD, analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, kemudian analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Yang pertama di sini ada analisis pola COD versus non-COD. Nah, berdasarkan hasil analisis, transaksi non-COD yaitu memiliki jumlah transaksi 9.310 dengan jumlah batal 1.286, rasio pembatalannya di 0,1381 dengan persentase pembatalan 13,81. Sedangkan transaksi COD yaitu jumlah transaksinya ada pada 11.538, jumlah batalnya ada 1.544, serta rasio pembatalannya di 0,1338. Presentasi pembatalannya ada di 13,38. Nah, perbedaan ini sangat kecil ya, dari 13,81 terhitung kecil, dari 13,81 dengan 13,38. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode pembayaran memiliki hubungan yang lemah dengan pembatalan pesanan. Artinya, pada dataset ini baik COD maupun non-COD memiliki kemungkinan pembatalan yang hampir sama. Tidak ada metode pembayaran yang lebih tinggi. Kemudian, analisis yang kedua adalah analisis pola ongkos kirim versus pembatalan. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasil output analisisnya, yaitu presentasi pembatalan meningkat seiring naiknya ongkos kirim. Nah, pada kelompok di bawah 10.000 jumlah transaksinya ada di angka 10.146, jumlah batalnya 1.046, kemudian rasionya pembatalannya ada di 0,1031 dan presentasi pembatalannya di angka 10%,31. Pada ongkos kirim 10 hingga 20.000 jumlah transaksinya ada 5.769, jumlah batalnya ada di 771, rasio pembatalannya ada di 0,1336, kemudian presentasi pembatalannya ada pada
angka 13,36. Mulai terlihat semakin besar ya, bedanya kurang lebih 3%. Kemudian dari ongkos kirim 20.000 hingga 50.000. Itu jumlah transaksinya ada di 3.898. Kemudian jumlah batalnya ada di 727 dan resiko pembatalnya di 0,1865. Presentasi pembatalannya di 18,65, ini mulai meningkat 5%. Kemudian ongkos kirim dari 50.000 hingga 100.000. Jumlah transaksinya ada pada 815, jumlah batalnya 205. Kemudian persentasenya ada di 25,15. Berarti kalau dihitung ini naik sekitar 7%. Naik 3%, naik 5%, naik 7%. Kemudian ongkos kirim yang di atas 100.000, jumlah transaksinya semakin kecil, yaitu 220. Jumlah batalnya 81, dan presentasenya ada pada 36,82, naik 11% ya. Hal ini menunjukkan bahwa ongkos kirim memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pembatalan pesanan. Karena semakin tingginya biaya kirim atau ongkos kirimnya, semakin besar kemungkinan pembeli membatalkan transaksinya. Oke. Yang ketiga adalah analisis pola dengan jumlah produk versus pembatalan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, kelompok satu produk memiliki jumlah transaksi 12.326, jumlah batalnya 1.753, dan presentasinya 14,22. Kemudian di kelompok 2-3, presentasinya ada di 11%. Kemudian di kelompok 4-5 produk, itu ada di 13%. Kemudian kelompok jumlah produk di antara rentan 6 hingga 10 produk itu ada 17%. Dan di atas produk itu ada 18%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa jumlah produk memiliki hubungan dengan pembatalan pesanan. Semakin besar atau semakin banyak jumlah yang dipesan, maka pembeli akan makin memperhitungkan presentasi pembatalannya. Kemudian yang kelima adalah tahapan segmentasi data, yaitu bagi data menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu, kemudian menghitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok, lalu menentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi. Di sini kita menggunakan fitur jumlah produk ya. Oke. Yaitu datanya dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jumlah produk, yaitu banyaknya produk lebih dari 3 dan sedikit produk yaitu kurang dari 3. Nah, pada produk yang banyak produk atau yang jumlah produknya itu di atas 3, itu jumlah transaksinya ada pada 2.614, jumlah batalnya ada di angka 410, kemudian presentasinya ada di 15%. Kemudian produk yang di bawah 3, yaitu ada jumlah transaksinya pada 18.234, jumlah batalnya ada di 2.420, kemudian presentasi pembatalannya ada di 13,27%. Nah, berdasarkan hasil dari 2 kelompok ini, kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi jatuh pada banyaknya produk, yaitu di atas produk yang dibeli dengan jumlah di atas 3 barang, yaitu dengan jumlah transaksi 2.614, kemudian jumlah batalnya 410, dan presentasi pembatalannya di 15%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah produk, maka resiko pembatalan semakin tinggi. Kemudian yang keenam, ada analisis konflik. Kita diminta untuk menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum, kemudian satu data yang bertentangan dengan pola umum. Di sini, oke.
kita menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum, yaitu ada pada orderan ID 00015, kuantitinya 5, status pesanannya itu dibatalkan, alasan pembatalannya adalah dibatalkan oleh pembeli. Alasannya itu pembeli mengubah, ada pesanan yang mungkin ini harus ditambah gitu ya lanjutannya. Metode pembayarannya adalah COD atau bayar di tempat, provinsinya Jawa Tengah, dan waktu dibuatnya pada jam 12:36 pada tanggal 1 bulan 4 2024. Data ini mendukung hasil analisis sebelumnya bahwa pesanan dengan jumlah produk lebih banyak, yaitu 5 lebih dari 3, itu memiliki resiko pembatalan yang lebih tinggi. Kemudian data yang bertentangan dengan pola umum. Di sini bisa kita lihat pada orderan ID-nya pada 00010, total kuantitinya 6, status pesanannya selesai, kemudian metode pembayarannya melalui online payment, dikirim ke Jawa Tengah, dibuat pada jam 8:27 pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 1 bulan 4 2024. Nah, data ini bertentangan dengan pola umum karena memiliki jumlah produk lebih banyak, namun pesanan tidak dibatalkan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah produk memang berhubungan dengan pembatalan, tetapi bukan satu-satunya sebagai faktor penentu. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti bukan hanya dari total quantity ya, tapi bisa dari metode pembayarannya, waktu pemesanan, lokasi, atau keputusan pembeli. Sehingga pola-pola data hanya bersifat kecenderungan umum dan tidak selalu berlaku pada setiap transaksi. Kemudian yang ketujuh, refleksi, yaitu kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini di sini ada 3 poin ABC. Yang pertama, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Sebagian pola dapat dijelaskan dengan aturan sederhana. Contohnya seperti analisis yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ongkos kirim, semakin tinggi pula presentasi pembatalannya. Selain itu, pesanan dengan jumlah yang lebih tinggi juga cenderung memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi. Namun, pola tersebut hanya menunjukkan kecenderungan umum dan tidak berlaku pada semua data. Kemudian pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Terjadi ketika ada data yang tidak mengikuti pola umum. Contohnya seperti tadi ya. Seharusnya jika mengikuti pola umum, total kuantiti besar itu seharusnya pesan dibatalkan. Namun pada dataset terdapat data dengan total kuantiti yang berjumlah besar yaitu 6, namun proses atau status pesanannya itu tetap selesai. Oke. Lalu, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, kesulitannya adalah karena data ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu aturan sederhana. Memang ada pola umumnya. Misalnya, ongkos kirim yang lebih tinggi cenderung diikuti pembatalan yang lebih tinggi atau jumlah produk yang lebih banyak cenderung lebih berisiko dibatalkan. Tetapi, pada praktiknya tetap ada data yang tidak mengikuti pola data tersebut. Jadi, kalau sistem otomatis hanya dibuat berdasarkan aturan sederhana, yaitu mengikuti pola umum, maka hasilnya bisa kurang akurat karena pembatalan pesanan ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor sekaligus, bukan hanya satu faktor saja. Nah, kemudian yang terakhir yaitu eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Nah, jika variabel target dihilangkan, maka data masih bisa dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik transaksinya. Misalkan seperti jumlah produk, ongkos kirim, metode pembayaran, waktu pemesanan, dan provinsi tujuan. Dari hasil praktik yang kita lakukan,
praktek yang saya lakukan, fitur-fitur tersebut terlihat cukup membedakan pola transaksinya, sehingga tanpa melihat status batal atau tidaknya, data tetap bisa dibagi ke beberapa kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Jadi, meskipun target dihilangkan, data masih dapat dianalisis berdasarkan kemiripan antar transaksi. Nah, oke. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya untuk praktikum 5 ini karena kita sudah menjelaskan hasil analisis dari beberapa tahapan praktikum, yaitu mulai dari data understanding hingga data eksplorasi lanjutan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.